warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Salamah, Sarjana Pendidikan Sains, Guru Kimia, SMK Pelayaran Pancasila Kartasura, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Universitas 11 Maret dengan NIM X90230829999. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20242340006 pada materi pemisahan campuran kelas 10 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke, udah siap pelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Semangat ya? Oke, salah satu pimpin doa dulu ya. Siap. Ibu, kalian duduk siap kan? Mari pembelajaran pada siang hari ini. Doa mulai. Selesai. Ada istirahat. Oke, cek kerapian dulu ya, bisa berdiri dulu, kita cek dulu dari atas sampai bawah. Sudah rapi belum? Sudah masuk seragamnya? Sudah rapi ya? Oke, ya, kalau udah rapi boleh duduk. Sekarang cek kebersihan, coba dilihat di bawah ada sampah, bisa diambil dulu. Bersih ya? Oke, Bumi akan mengecek kehadiran hari ini ya. Ya, yang nggak masuk saya panggil dulu, absen dulu. Sandi, Siap, hadir. Muhammad Cahya, Siap, hadir. Kaila, Siap, hadir. Neo, Siap, hadir. Adib, Siap, hadir. Sarah, Siap, hadir. Farel, Siap, hadir. Khairul. Siap, hadir. Oke, berarti nihil ya hari ini ya. Siap. Oke. Sekarang Bumi akan mengulang materi sebelumnya. Masih ingat nggak? Materi sebelumnya itu kalian sudah mempelajari apa? Perubahan zat. Campuran. Apa itu campuran? Campuran gabungan antara dua zat yang lebih, masing-masing zatnya penyusunannya masih memiliki sifat aslinya. Oke. Terus kemudian campuran ada dua. Apa aja? Campuran homogen adalah campuran larutan dan nitrogen adalah kaloid dan Suspensi. Ya, oke. Contoh dari campuran homogen apa? Ayo kemarin. Homogen, contohnya apa? Air dan teh. Ya, betul. Kalau heterogen? Air dan pasir. Air dan pasir. Kemudian persepsi hari ini Bumi akan melihatkan gambar. Oke, gambar yang pertama adalah apa itu? Jus jambu. Ya, pernah ya kalian kalau buat jus jambu biasanya diapain? Disaring. Menggunakan penyaring ya. Nah, terus kemudian kalau kopi disaring juga. Oke, untuk memisahkan apa? Ampasnya. Ya, terus kemudian ada baju yang terkena noda tinta. Apakah bisa hilang? Bisa. Menggunakan apa nanti? Deterjen biasanya ya. Itu untuk memisahkan memisahkan noda atau tinta. Kemudian kenapa biji dan ampas tidak bisa tersaring? Kenapa biji dan ampas dari teh itu tidak bisa tersaring? Jadi dia masih mengendap di saringannya, ya nggak? Oke, kenapa? Karena partikelnya yang besar. Oke, kemudian sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk motivasi hari ini, untuk menjadi sukses kita harus selalu belajar. Jadi ilmu itu akan selalu kita gunakan sampai akhir hayat kita, ya nggak? Jadi ilmu itu sangat bermanfaat. Oke, kemudian manfaat pada pelajaran hari ini yaitu tentang pemisahan campuran. Yang pertama, bisa digunakan untuk berbagai jenis campuran. Jadi baik yang terdiri dari zat padat, cair maupun gas.
Kemudian lebih efisien karena menggunakan prinsip pemisahan berdasarkan sifat-sifat komponen. Kemudian memungkinkan pemisahan campuran menjadi komponen-komponen yang lebih murni atau fraksi dengan kualitas yang lebih baik. Itu adalah manfaatnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama apa? Menganalisis konsep ya. Dan jenis metode pemisahan campuran, filtrasi, kristalisasi, dan kromatografi kertas dengan tepat. Kemudian yang kedua, menerapkan yang ketiga, melakukan praktik pemisahan campuran, filtrasi, kristalisasi, dan kromatografi kertas. Yang keempat, praktikum ya, bergotong royong dan bernalar kritis. Ini tujuannya hari ini. Kemudian, kalian saya kasih angket dulu ya. Jadi angket motivasi itu adalah tidak berhubungan dengan nilai. Jadi kalian isi dengan sesungguhnya ya. Nanti tulis nama lengkap pada tempat yang disediakan. Di sini sudah ada. Tolong dibagikan dulu. Sudah selesai? Sudah? Oke, kumpulin ya. Dari belakang ke depan. Untuk model pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi nanti alur pembelajarannya yang pertama nanti ada pretest. Kemudian yang kedua orientasi masalah, yang ketiga nanti membentuk kelompok, dan keempat melakukan praktikum dan diskusi, yang kelima nanti presentasi, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir post test. Ya. Nah, untuk garis besar cakupan materi, jenis pemisahan campuran yang digunakan untuk praktikum hari ini yang pertama adalah filtrasi ya. Yang kedua kristalisasi, yang ketiga kromatografi kertas. Kalau filtrasi tadi apa? Tentang penyaringan ya. Kalau kristalisasi pernah dengar? Proses pemisahan kandungan dengan cara membentuk zat padat. Oke, betul. Terus kalau kromatografi kertas? Pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola hubungan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu dinamika. Ya. Itu nanti yang akan kita praktekkan ya. Kemudian untuk kriteria penilaian dalam pembelajaran yang pertama nanti penilaian pengetahuan ya, ada pretest sama post test. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan nanti berupa praktikum, kalian kemudian melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian nanti yang ketiga adalah penilaian sikap. P5 nanti Bumi akan menilai tentang bernalar kritis dan gotong royong. Oke, kita pretest dulu ya. Keluarkan HP-nya. Ya, bisa pakai barcode di depan ya. Ya. Kalian kerjakan dulu 5 menit ya. Sudah selesai? Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang kita simak video berikut ini. Petani di Kabupaten Cirebon menggunakan membran untuk memaksimalkan produksi garam saat kemarau. Penggunaan membran dinilai sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengantisipasi kegagalan produksi. Pasalnya produksi garam secara konvensional sering mengalami kegagalan akibat kondisi cuaca dan angin kencang yang terjadi. Produksi garam yang baru dimulai sekitar 2 bulan terakhir ini pun mulai membuahkan hasil. Menurut petani garam,
Penggunaan membran membuat produksi meningkat dibandingkan produksi secara konvensional. Di situ videonya tadi tentang menjelaskan bagaimana caranya apa? Air laut. Membuat apa? Air laut mengkristal menjadi garam. Oke. Terus pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang lain? Siap cukup Bu. Untuk tambah garam di situ ada pertanyaan ya? Apa? Bagaimana membuat kristal garam kembali, Bu? Oke, bagaimana cara untuk membuat kristal garam kembali ya, atau rekristalisasi biasanya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan ya. Jadi melakukan untuk praktikum membuat garam bersih ya. Jadi dari garam kotor kita saring, kemudian kita kristalkan lagi. Nah, terus yang kedua gambar apa itu? Noda. Tinta. Jadi di situ nanti kita akan melakukan pemisahan warna pada tinta. Terus kemudian yang ketiga kopi. Ya, penyaringan. Nah, menggunakan apa itu? Filtrasi atau kertas saring. Oke. Nah, ini nanti kita membentuk kelompok ya. Yuk, kita bentuk kelompok sesuai yang kalian kemarin sudah mengerjakan tes non diagnostik ya. Jadi berdasarkan gaya belajar kalian. Ada yang apa? Kinestetik, auditori, sama visual. Oke, yuk kita bentuk kelompok. Siap Bu. Ya, mejanya digabung. Oke. Saya beri LKPD. Untuk kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2? Kelompok 3 berarti sini ya. Ini saya kasih LKPD, bisa kalian buka dulu. Nah, kemudian kalian mengambil alat praktikum ya. Oke. Nah, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, alat dan bahannya sudah sesuai ya? Ya, sudah. Nah, di sini ada bahan ajarnya. Bisa kalian barcode, keluarkan HP-nya, bisa salah satu aja. Oke, barcode bahan ajar tentang praktikum hari ini ya. Oke, sudah bisa kalian mulai sekarang. Baca cara kerjanya, siapkan alat dan bahannya. Semua harus mengerjakan ya. Nanti di sini kalian akan saya nilai untuk sikap kalian untuk bergotong royong, jadi bekerja sama, kemudian bernalar kritis dan kekompakan kalian untuk mengerjakan praktikum hari ini. Kamu kelompok berapa sih? Udah bisa. Udah. Ini dimasukkan ini loh, biar kepanas. Nah, iya dong. Iya, dikerjakan ini. Di situ ada soalnya dikerjakan. Yang udah kalian lakukan itu warnanya pertama tadi apa? Tulis. Kelompok Maxel ya.
Oke, lanjut presentasi ya. Sekarang saya tunjuk dulu aja kelompok yang udah siap dulu. Untuk kelompok Marcel ya. Oke, yang visual. Yuk, bisa presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil percobaan kromatografi PKS menggunakan dengan tujuan memisahkan zat warna dalam campuran alat dan bahan, yaitu spidol berwarna, kertas saling, gelas kimia, lidi, gunting, dan air. Cara kerjanya, siapkan kertas saring berukuran 3 x 10 cm. Buat garis pada bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepi kertas. Masukkan kertas kromatografi ke dalam gelas kimia yang berisi sedikit air. Zat warna jangan tenggelam. Biarkan beberapa saat sampai muncul noda warna, lalu keluarkan kertas kromatografi dari dalam gelas kimia dan amati noda yang ada pada kertas tersebut. Hasil pengamatannya dari spidol warna biru tua, setelah dilakukan kromatografi, kertas warna biru tua tersebut menjadi biru muda dan ungu muda. Lalu kertas warna merah setelah dilakukan kromatografi menjadi warna pink muda, pink tua, merah, oranye, dan kuning. Lalu kertas warna hitam setelah dilakukan kromatografi berubah menjadi warna ungu, oranye, hitam, dan biru tua. Analisisnya di sini. Mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? Kedua, apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisah zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol tampak terpisah menjadi beberapa warna. Kesimpulannya, warna tinta sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisah zat warna pada tinta berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna tidak tampak terpisah menjadi beberapa warna. Sudah, kesimpulannya udah? Udah, oke. Yuk, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Tentang kromatografi kertas, jadi tadi tinta spidol hitam berubah jadi warna apa tadi? Mana tadi yang spidol hitam? Ini. Oke. Sudah kelihatan ya warnanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yuk. Bodoh ya. Bisa jadi warna seperti itu bisa jadi zat apa? Perubahannya bagaimana? Perubahannya itu bagaimana? Iya, fasenya tadi. Karena warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Bisa berubah karena air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisah zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Oke, betul. Iya ya, betul ya. Paham ya? Oke, ada lagi? Siap. Enggak, udah, yuk. Tuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus ya hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Raffian Putra dan di sebelah saya ada Saya Rizky. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang memisahkan air teh dan kopi dengan ampasnya atau biasa disebut dengan filtrasi. Tujuan memisahkan air teh dengan ampasnya dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang pertama ada alatnya.
kertas saring, yang kedua ada corong gelas, 3 labu air lumiere, 4 gelas kimia, dan bahannya itu ada 1 teh, yang kedua ada kopi, ketiga ada aquades. Untuk cara kerjanya, siapkanlah gelas kimia yang diisi dengan aquades dan teh. 2. Siapkan kertas saring dan lipat dengan cara sebagai berikut. Ini sudah digunakan ya tadi. Yang ketiga, letakkan kertas saring dalam corong dan semprotkan sedikit air sampai kertas saring menempel pada corong. Yang keempat, letakkan corong di atas labu Erlenmeyer. Yang kelima, saring air teh ke dalam labu Erlenmeyer. Hasil pengamatan: 1. Hasil filtrat air teh hasilnya berupa kafein dan berwarna sedikit coklat. Yang kedua ada residu, yaitu adalah ampas teh. Ampasnya ya, oke. Ya. Sebelum difiltrasi itu masih murni ya, jadi masih ampas teh yang murni, belum ada apa-apanya. Dan setelah dikasih air jadinya seperti ini, jadi agak basah lagi, lembab. Yang ketiga, hasil filtrat air kopi, kafein berwarna hitam pekat. Yang keempat, residunya itu ampas kopi. Nanti hasil airnya seperti ini. Nah, ini hasil ampasnya juga seperti ini. Seperti ini. Untuk kesimpulan data di atas adalah bahwa ketika air teh melewati kertas penyaring zat-zat terlarut seperti kafein dan polifenol dapat larut dalam air dan melewati pori-pori kertas. Sementara ampas teh yang lebih besar tertinggal di dalam kertas penyaring karena tidak dapat lolos. Sekian presentasi dari kelompok saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Todo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum, yaitu memisahkan garam dapur dari pengotornya. Sebelum melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Sandi Dwi Noviarto. Saya Gaila Faizal, Dr. Raditya. Saya Tadil Aziz. Saya Muhammad Jaya Saputra. Saya Adib. Ya, tujuan tersebut adalah memisahkan garam dapur dari zat pengotor dengan cara penyaringan atau filtrasi, dapat penguapan atau evaporasi. Alat: 1 kertas saring, 2 corong gelas, 3 gelas kimia, 4 labu Erlenmeyer, 5 cawan porselin, 6 batang pengaduk, 7 kaki 3, 8 kawat kasa, 9 pembakar spiritus. Bahan tersebut adalah garam dapur kotor, 2 aquades. Cara kerja: larutan garam dapur kotor sebanyak 3 sendok spatula dengan aquades secukupnya dalam gelas kimia. 2. Siapkan kertas saring dan lipat. 3. Letakkan kertas saring dalam corong dan semprotkan sedikit air sampai kertas saring menempel pada corongnya. 4. Letakkan corong di atas labu Erlenmeyer. 5. Masukkan filtrasi hasil saringan ke dalam cawan porselin. Oke, yuk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, oke, yuk. Siapa? Aprilio. Ya. Bagaimana solusi untuk memisahkan garam dengan pengotornya? Bagaimana solusi untuk memisahkan garam dengan pengotornya tadi loh? Sebelum ya itu caranya dengan dicairkan dulu dengan diaduk-aduk, lalu disaring menggunakan Kertas saring ya. saringnya. Itu juga dapat membersihkan kotoran. Kemudian diletakkan di cawan yang dipanaskan, lalu dipanaskan dan menjadikan kristal ya, bisa ditunjukkan hasil ini hasilnya. dari garam
Kotor ya, jadi warnanya agak coklat, kemudian menjadi putih bersih ya. Nah, itu hasil rekristalisasi. Jadi dikristalkan kembali. Oke, paham ya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Oke, kalian sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Jadi hasil dari untuk kelompok kinestetik tadi menghasilkan garam kembali. Kemudian untuk kelompoknya auditory tadi pakai penyaringan ya, air teh dan air kopi. Kemudian untuk kelompok visual kalian tadi pemisahan warna. Kita akan melakukan ice breaking dulu ya, biar agak refresh lagi ya nggak? Iya, Bu. Semangat lagi. Oke, masih menggunakan Pak Amir ya. Jadi kalau mau bilang Pak Amir berdiri, berarti kalian berdiri. Kalau Pak Amir duduk, kalian duduk. Kalau nggak ada kata Pak Amir, berarti diam. Ya, oke. Konsentrasi ya. Pak Amir mengangkat tangan sebelah kanan. Oke, Pak Amir menurunkan tangannya ke bawah. Sebelah kanan diturunkan ke bawah. Oke, kemudian Pak Amir berdiri, duduk, tidak apa-apa. Kemudian Pak Amir mengangkat tangan kirinya ke atas, turunkan, tidak apa-apa. Oke, Pak Amir menurunkan tangannya. Kemudian Pak Amir duduk. Sekarang Bumi akan melanjutkan tentang menganalisis hasil praktikumnya tadi ya. Oke, Bu Guru akan mengevaluasi dan memperbaiki hasilnya. Untuk kelompoknya si auditory, kelompoknya Todo tadi sudah bagus ya. Jadi hasil penyaringan dari air teh dan air kopi. Kemudian untuk kelompoknya yang visual, tadi kalian memisahkan apa? Warna pada spidol hitam menjadi warna apa tadi? Ungu, orange, ya hitam, biru tua. Kemudian yang terakhir kelompok kinestetik, tadi kalian sudah membuat garam kembali ya, dari garam kotor warnanya agak apa tadi? Coklat. Kemudian kalian saring, kemudian kalian didihkan atau diuapkan atau dipanaskan jadi garam bersih. Oke, warnanya putih bersih ya. Oke, sudah paham berarti ya? Oke. Nah, di sini ada jenis pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi, proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan ya. Kemudian dasar pemisahannya adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Kemudian hasil penyaringan disebut juga dengan filtrat. Filtrat itu apa? Sisa? Iya, sisa penyaringan yang tertinggal disebut dengan residu atau ampas. Contohnya adalah air teh. Yang kedua adalah kristalisasi. Proses pemisahan larutan dengan cara membentuk zat padat atau kristal dari suatu larutan homogen melalui pemanasan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kromatografi, proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pada pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Nah, kemudian untuk pemisahan yang lain itu ada sublimasi. Sublimasi itu adalah peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim atau berubah wujud dari padat ke gas. Contohnya adalah kapur barus. Kemudian yang kelima adalah evaporasi. Itu adalah proses penguapan campuran sehingga terpisah antara zat pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Contohnya adalah pembentukan garam laut. Kemudian yang keenam adalah destilasi. Nah, di situ ada alatnya. Pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan pengembunan. Kemudian yang ketujuh adalah ekstraksi. Pemisahan suatu zat yang berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Kemudian yang kedelapan adalah sentrifugasi. Nah, itu adalah pemisahan larutan berdasarkan perbedaan berat jenis.
Kemudian ada dekantasi, itu adalah proses pemisahan campuran zat padat yang berukuran besar dengan zat cair. Jadi itu tadi adalah tentang pemisahan campuran yang lain. Sekarang kita lanjut untuk kesimpulan. Nah, jadi untuk kesimpulan pada siang hari ini tadi tentang pemisahan campuran, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang pertama tadi apa? Yuk, siapa yang mau kesimpulan hari ini? Kita tadi menggunakan apa? Metode filtrasi. Apalagi yang kedua? Yang ketiga? Kromatografi. Oke, filtrasi tadi apa? Oke, bisa dibaca lebih jelas Sarah tadi tentang filtrasi tadi apa? Filtrasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Kristalisasi adalah proses pemisahan larutan dengan cara membentuk zat padat baru dari suatu larutan kemudian melalui pemanasan. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Oke, itu tadi tentang konsep dari pemisahan campuran. Kemudian contoh atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau filtrasi tadi proses penyaringan apa tadi? Ya, kopi dan teh. Terus kemudian untuk kromatografi noda atau spidol ya, tinta. Terus untuk kristalisasi garam. Oke. Ya, itu tadi adalah kesimpulan hari ini ya. Jadi kalian sudah melakukannya dengan baik. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, di sini Bu akan memberikan penghargaan ya untuk kelompok yang kinerjanya bagus. Kelompok berapa ya? 1, 2, 3. Ini Bu kasih alat tulis ya. Untuk kelompoknya yang kerjasamanya baik, jadi diskusi dan mengerjakan dengan bergotong royong atau berkelompok dengan baik. Untuk kelompok sini ya, visual. Oke, ini hadiahnya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, nah untuk refleksi hari ini, yang pertama, pengalaman apa yang bisa kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya. Mengetahui cara memisahkan garam dengan kotorannya. Pintar, ya bagus. Oke, yang kedua, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pelajaran hari ini? Ada nggak hal yang paling sulit? Nggak ada ya. Udah semua ya, bisa dipahamin ya. Berarti nggak ada cara kalian mengatasi kesulitan, berarti nggak ada ya. Atau mungkin tadi kalau mengerjakan LKPD-nya belum bisa, kalian bisa diskusi. Yang keempat, manfaat apa yang kalian peroleh setelah belajar IPAS hari ini? Mengetahui pemisahan campuran. Oke, terus kemudian tunjukkan perasaan kalian. Mau nomor 1 atau nomor 2? 1. Oke, menyenangkan ya berarti ya. Oke, terima kasih. Untuk evaluasinya, mungkin pada saat kalian praktek, kalian harus lebih kompak lagi ya. Jadi bisa diatur siapa yang jadi penulis, siapa yang jadi mengerjakan atau melakukan praktikum atau membacakan. Nah, itu lebih kompak lagi ya. Nah, sekarang kita keluarkan HP untuk post test. Kalian menggunakan barcode di situ. Kerjakan dulu 5 menit ya. Sudah selesai? Siap, sudah. Kalian bisa melihat skornya ya di situ ya? Oke. Ya, nanti kalian tahu siapa yang remedi atau enggak. Ya. Berapa skor kalian? Dari yang hasil awal tadi sama hasil akhir. Nah, kalau remedi berarti jika peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran ya, mencapai lebih dari 50%, maka peserta didik mengajarkan ulangan soal post test lagi. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan modul berarti ya, tutor sebaya ya. Jadi yang meremedi cuma 4 orang, bisa tutor sebaya. Nanti kalian bisa mengerjakan modul halaman 35.
Kemudian untuk pengayaan itu yang nilainya sudah di atas KKTP ya, yaitu 75 rata-ratanya. Nah, kalian membuat alat filtrasi agar air kotor itu bisa jernih. Nanti kalian browsing di internet itu banyak ya. Jadi alatnya akan membersihkan air yang kotor. Yang terakhir, angket motivasi dulu ya. Masukkan HP-nya. Kita mengerjakan angket motivasi setelah pembelajaran. Isinya sama kayak tadi. Sudah selesai? Yuk. Masuk, taruh ke depan. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, kalian mengerjakan mempelajari limbah B3 ya. Jadi materi untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang. Jelas ya? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pimpin doa ya. Izin Bu, perhatian. Duduk siap, gerak. Akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Gerak. Oke, terima kasih.